Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis nomor 1220, masih dalam bab yang sama, yaitu babul mubaya'ah ba'da Fathi Makkah dan seterusnya. Hadits Abi Sa'idin Al-Khudri, yaitu hadis yang berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW anil hijrah, tentang hijrah. Jadi ini Arab Badui mau hijrah ke Madinah. Faqal, lalu Nabi katakan, waihak, inna sya'naha syadid, urusan hijrah itu berat. Fahallaka min ibilin tuaddi sadaqataha, apakah engkau punya onta-onta yang engkau tunaikan sodakohnya atau zakatnya? Qala na'am, dia katakan ya. Qala fa'mal, Nabi bersabda, ya sudah, berbuatlah, beramalah, miwara'il bihar, di belakang negeri-negeri, desa-desa. Maksudnya dia sudah berbuat baiklah di sana, di kampungmu. Fa innallaha layyatiraka min amalika syai'an, karena sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan amalmu, tidak mengurangi dari amalmu sedikit pun. Baik, apa maksud hadis ini? Jadi ini orang Arab Badui pengen hijrah ke Madinah. Nabi katakan, kalau bisa tinggal di kampungmu berbuat baik, ya sudah, tinggal di sana saja. Nabi katakan, inna sya'naha syadid, urusan hijrah itu berat. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu. Nabi mengumpamakan hijrah itu kayak perapian pandai besi. Jadi buat ngilangin kotoran, nggak kuat kalau yang imannya tanggung-tanggung, nggak kuat hijrah. Sebagaimana dulu di awal ketika kajian kita juga sudah bahas tentang ada seseorang yang datang kepada Rasul sebelum Rasul hijrah. Ya Rasulullah, ke benteng kami saja. Nabi katakan, enggak, saya mau hijrah. Lalu Nabi hijrah. Begitu hijrah, Rasulullah hijrah, orang tadi menyusul Rasul, tapi bawa teman. Sampai di Madinah, yang enggak kuat temannya tadi. Akhirnya dia sayat urat nadinya, mati. Tadi hadis Muslim, itu hadisnya sahih. Lalu setelah itu sahabat yang tadi bermimpi ketemu sahabatnya tadi senyum-senyum, tapi tangannya ditekep begini. Ditanya, kenapa engkau? Allah maafkan saya. Tanganmu kok ditekep? Allah tidak sembuhkan luka saya. Orang tadi kemudian datang kepada Rasul, lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan mimpinya tadi. Apa jawaban Rasul? Nabi katakan, Allahumma waliyadihi faghfir, ya Allah, tangannya juga itu ampuni. Artinya apa? Orang tadi melakukan dua hal. Yang pertama, amalan yang kebaikannya bisa menghapus semua dosa.
Kan 3 amalan yang menghapus semua dosa. 1, keislaman seseorang. Dari kafir masuk Islam, semua dosanya habis. Asal dia jadi muslim yang baik. Bukan masuk Islam doang. Sholat enggak, puasa enggak, tetap minum khamar, tetap cari rizki dengan cara yang haram. Jadi muslim yang baik. Nah itu dosanya yang lalu habis. Kebaikannya di masa yang lalu dicatat oleh Allah. Nah, kayak ketika seseorang yang bertanya kepada Rasul, dulu banyak berbuat baik di masa jahiliyah. Begitu masuk Islam sama dia berbuat baik juga. Apa kebaikan saya di masa yang lalu diterima ya Rasul? Aslamta ma'ama aslafta. Engkau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang telah kau lakukan di masa yang lalu. Ini kalau jadi muslim yang baik. Jadi kalau ada mu'alaf yang jadi muslim yang baik, kalah kita banyak salah, banyak dosa, dia bersih. Yang kedua, haji yang mabrur itu menghapus semua dosa dan ganjarannya surga. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasan kecuali surga. Yang ketiga, hijrah. Nah orang ini melakukan kebaikan, amal kebaikan yang luar biasa ganjarannya, dihapusnya semua dosa. Tapi dia juga melakukan dosa yang sangat besar, bunuh diri. Itu di hadis-hadis sahih termasuk riwayat Muslim bahwa orang yang bunuh diri itu khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal dikekalkan di dalam neraka selamanya. Jadi satu dosa yang sangat besar bertemu dengan kebaikan yang sangat besar pahalanya. Maka benar berarti mimpi sahabatnya tadi diampuni oleh Allah, tapi lukanya tidak disembuhkan oleh Allah. Baik, jadi hijrah kelihatannya gampang ya. Biasa hijrah kita dari sini pindah ke Sumatera, dari Sumatera ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan dan seterusnya. Bukan seperti itu, tidak mudah. Kaum muslimin, kaum muhajirin dulu istrinya nggak mau masuk Islam, anaknya nggak mau masuk Islam, ya sudah hijrah sendiri ke Madinah. Tuh belum tentu kuat kan kalau orang kayak kita sekarang, untuk kuat. Nah, kadang-kadang anaknya masuk Islam, bapaknya nggak mau, ya sudah ditinggal berikut kekayaannya. Kalau di Madinah nggak punya kerabat, nah hiduplah sebagai fuqara. Nah, lalu ditampung di posko, yaitu serambi Masjid Rasul. Maka mereka ini dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah, para penghuni serambi Masjid Rasul. Tuh belum kuat kan? Kadang kita lihat hijrah nggak mudah. Tadinya orang berada jadi fuqara. Nah rumah-rumah yang ditinggal dijual-jualin sama Abu Sufyan. Dijual-jualin. Bukannya kalau nanti Fathu Makkah lalu masih ada kampungnya rumah-rumahnya nggak ada, habis. Jual-jualin oleh Abu Sufyan. Jadi tidak mudah menjadi seorang muhajir. Maka ketika Rasul ditanya siapa yang pertama masuk surga, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin pertama masuk surga. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Si Arab Badu ini ya mungkin Nabi sudah bisa memperkirakan nggak kuat kalau dia tinggal di negeri hijrah. Maka Nabi katakan, waihak inna sya'naha syadid, urusannya berat. Fahallaka min ibilin tuaddi sadaqataha, engkau punya onta yang kau tunaikan zakatnya? Ya Rasul, ya sudah, tinggal di kampungmu saja. Fa'amal mi wara'il bihar fa innallaha la yatiraka min amalika syai'an, Allah tidak akan mengurangi amalmu sedikit pun. Baik, bab berikutnya, bab ke-21, babu kaifiyati bai'atin nisa, bab tentang kaifiyah, tata cara membaiat perempuan. Hadithu Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi
sallallahu alaihi wasallam qalat. Hadis yang berasal dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, kanatil mu'minat idza hajarna ilan nabi, adalah mukminah kalau berhijrah kepada Nabi, yamtahinuhunna biqaulillahi ta'ala, maka Nabi menguji mereka. Jadi kalau ada mukminah berhijrah dari Mekah ke Madinah, diuji, dites. Nih hijrah karena Allah dan Rasul atau jangan-jangan karena yang lain. Maka turunlah ayat itu yang ada di surah Al-Mumtahanah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Itu yang ada di surah Al-Mumtahanah ayat 10, lengkapnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajirat, apabila mukminat datang kepada kamu berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu bi imanihin, Allah yang lebih tahu tentang iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, jika kamu ketahui mereka itu orang-orang yang beriman, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jadi kalau memang benar mereka mukminah, suaminya kafir, nggak mau diajak masuk Islam, nggak mau diajak hijrah, jangan dikembalikan kepada mereka. Nah, kemudian lanjutannya, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun, mereka yakni mukminah tadi tidak halal buat mereka, yakni buat suami mereka yang kafir. Walahum yahilluna lahun, mereka suami-suami yang kafir juga tidak halal buat mereka. Jadi kalau istri yang tadi mukminah berhijrah, jangan dikembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir. Wa atuhum ma anfaqu, berikan kepada mereka apa yang telah mereka infakkan. Jadi dulu suaminya waktu nikah memberikan mahar kan, kembalikan maharnya kepada mereka. Kemudian wala junaha alaikum an tankihuhun, tidak ada dosa bagi kamu untuk menikahi mereka. Jadi maharnya dikembalikan pada suaminya tercerai, nah kemudian boleh dinikahi oleh orang-orang mukmin. Kemudian idza ataitumuhunna ujurahun, kalau kamu berikan kepada mereka ujurahun, mahar mereka, wala tumsiku bi'asamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu, dan seterusnya lah. Jadi wanita-wanita yang mukminah yang berhijrah tadi, Allah perintahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk uji mereka, lalu dibaiat. Baiatnya kayak di ayat 12. Ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayya'naka, apabila mukminah datang kepada engkau untuk berbaiat kepada engkau, ala alla yusyrikna billahi syai'an. Yang pertama ini isi baiatnya, bahwa mereka tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Wala yasriqna, tidak mencuri. Wala yaznin, tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtan, tidak mendatangkan kebohongan, yaftarinahu, yang mereka ada-adakan, baina aidihinna wa arjulihin, di antara tangan dan kaki mereka. Maksudnya jangan bikin kebohongan yang berkenaan dengan itu, menuduh seseorang berzina atau mengatakan ini anak si fulan padahal anak si fulan, dan seterusnya. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan jangan mereka durhaka kepada engkau dalam kebaikan. Kalau mereka membaiat dalam hal ini, fabayahunna,
baiatlah mereka wahai Muhammad, wastaghfir lahunnallah, mintakan mereka ampun kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Nah, sekarang cara Rasul membaiat bagaimana? Nah, selanjutnya Aisyah katakan, qalat Aisyah, faman aqarra bihadza syarti minal mu'minat faqad aqarra bil mihnah. Kalau yang mengakui syarat tadi dari mukminat-mukminat berarti mengakui atau sudah apa al-mihnah, ujian tadi, lulus berarti apa di tesnya kalau mereka sudah mengakui hal-hal tadi. Kemudian cara membaiatnya, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqrarna bidzalik, kalau mereka mengakui hal itu maka Rasulullah idza aqrarna bidzalika min qaulihin, apabila mereka mengakui hal itu dari kata-kata mereka, maka Rasulullah qala lahunna, Rasulullah SAW katakan, intolikna, ya sudah pergilah, faqad baya'tukun, sungguh aku telah membaiat kalian. Lalu Aisyah katakan, la wallah, tidak demi Allah, ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu, tangan Rasul tidak pernah sentuh tangan perempuan sama sekali. Maksudnya yang bukan istri atau bukan dzatu mahram. Jadi Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan dzatu mahram. Ghairu annahu baya'ahunna bil kalam. Hanya saja Rasul membaiat mereka, tetapi Rasul membaiat mereka bil kalam, dengan kata-kata. Wallah, demi Allah, ma akhadha Rasulullah SAW ala nisa illa bima amarahullahu yaqulu lahunna idza akhadha alaihin qad baya'tukunna kalaman. Demi Allah, Rasul tidak mengambil janji atau baiat dari perempuan-perempuan kecuali bima amarahullah, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, yaitu tidak boleh musyrik, ini itu dan seterusnya. Yaqulu lahun, Nabi bersabda kepada mereka, idza akhadha alaihin, kalau mereka sudah mengambil perjanjian tadi, sudah mengadakan baiat dengan Rasul, Nabi katakan kepada mereka, qad baya'tukun, aku telah membaiat kalian. Nabi kalaman, dengan kalam, mengatakan dengan kata-kata, tidak dengan berjabat tangan. Kalau terhadap lelaki kan Nabi baiat berjabat tangan, berjabat tangan. Baik, lanjutannya. Bab ke-22, babul bai'ati ala sam'i wa ta'ah fi mastata'. Bab tentang baiat untuk mendengar dan taat dalam hal yang seseorang mampu. Hadits Abdullah bin Umar qal, dia katakan, ikunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami apabila berbaiat dengan Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat, yaqulu lana, Nabi katakan kepada kami, fi mastata'ta, dalam hal yang kau mampu. Maksudnya begini, Nabi ajari nanti apa engkau taat, yakni taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, didiktekan oleh Rasul, fi mastata'tu, dalam hal yang aku mampu, gitu. Jadi semampu-mampunya, yang kita tidak dituntut melakukan hal yang di atas kemampuan kita. Bab ke-23, babu bayani sinnil bulugh, bab tentang keterangan usia balik. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW aradahu yauma Uhud wa ibnu 14 sanah. Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, kalau di riwayat lain uritu, saya diajukan kepada Rasul. Di sini Nabi mau melihat dialah apa sudah pantas untuk ikut perang atau belum. Di hari perang Uhud ketika dia berumur 14 tahun. Falam yujizni, Nabi belum membolehkan itu. Tsumma aradani yaumal khandaq, Nabi periksa aku lagi. Wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani, aku berumur 15 tahun lalu Nabi membolehkan aku. Baik, ini
di antara para ulama yang ada yang berpendapat ini usia balik. Tapi ada juga nanti yang bukan soal itu, besar atau belum besar. Nah, itu yang dikatakan oleh Umar ibnu Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Baik, yang ke-24 babun nahi ayyusafara bil mushaf ila ardil kufar idza khifa wuqu'uhu bi aidihim. Bab larangan membawa pergi mushaf ke negeri orang-orang kafir kalau dikhawatirkan jatuh ke tangan mereka. Dulu ini kan belum banyak ya Quran. Jadi larangan itu berkaitan kalau takut ini jatuh ke tangan orang kafir. Baik, kita lihat dulu hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusafara bil Quran ila ardil adu. Bahwa Rasulullah SAW melarang Quran dibawa pergi ke negeri musuh. Nanti di riwayat yang lain, di lafaz yang lain dijelaskan kalau dikhawatirkan, kayak di riwayat Muslim, makhafata ayyana lahul adu, itu di Sahih Muslim. Takut dia dipegang, diterima oleh musuh. Baik, dulu Quran kan belum dibukukan seperti ini. Nah, masih berserak-serak lah, ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang ditulis di pelepah kurma. Ya benar Rasul, jangan dibawa pergi tempat musuh. Nah, kemudian Quran dibukukan ini kan di zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Dibukukan, nah dia bikin 4 masternya, 4 mushaf standar. Nah, selanjutnya orang kalau mau menulis Quran mencontoh dari mushaf tadi. Itu kalau di TV Libya tuh suka di ini apa nih mushafnya dulu yang aslinya gitu di zaman Utsman. Itu tulisannya begini, panjang-panjang begini. Ya nggak ada harkat, nggak ada titik, udah begitu aja gitu dulu. Kok bisa dulu ya? Bisa. Makin kesini cuman untuk mempermudah biar orang mudah, nah ditambahkanlah titik. Kemudian sudah dikasih kemudahan tadi, dikasih titik, nah ditambah lagi harkatnya biar orang tidak keliru dalam membaca. Pengen lebih mudah lagi, ditambah lagi tanda wakaf gitu dan seterusnya lah. Sekarang lebih ini lagi ya, dikasih warna nih yang idhar, nih yang ikhfa dan seterusnya untuk mempermudah saja. Baik, sekarang tadi di dalam hadis tadi Nabi melarang Quran dibawa ke negeri musuh kalau dikhawatirkan jatuh ke tangan musuh. Nah, sekarang bagaimana kalau sekarang Quran kan banyak dicetak di mana-mana, Gramedia juga cetak Quran. Nah, gitu gimana? Nah, insya Allah kita kembali ke intinya, jangan sampai Quran ini di tangan musuh kemudian mereka berusaha mengambil atau merubah isi dari Al-Quran. Oke, orang kalau mau merubah Al-Quran nggak bisa. Nah, merubah itu namanya tabdil. Jangankan satu ayat itu, satu kata pun nggak bisa. Jangankan satu kata, satu huruf pun nggak bisa. Karena Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang memeliharanya. Nah, realnya dijaga oleh hafalan umat Islam dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai sekarang nggak pernah putus. Jadi Quran sampai kepada kita secara mutawatir. Dari orang banyak kepada orang banyak terus sampai di zaman kita sekarang. Jadi kalau orang mau mencoba merubah isinya nggak bisa. Apa yang orang lakukan yang nggak senang dengan Islam, baik dari kalangan kafir maupun munafik, terutama yang munafik ini, yang dilakukan tahrif, membelokkan maknanya. Jadi ayat yang sudah jelas pun, yang sudah qat'i, gimana caranya ya biar tidak qat'i? Berbagai macam cara.
Berbagai macam cara, begini begitu. Oh iya, tekstualnya begini, kontekstualnya begini, dan seterusnya sampai halal jadi haram atau haram jadi haram remeng-remeng. Jadi nggak ada yang qot'i nantinya. Nah, baik. Jadi para ulama rahimahumullah itu sudah punya sistem tersendiri untuk memahami Quran. Ya. Dari segi lughah ya nahwu, sharaf, balaghah. Balaghah meliputi ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', lalu tentang asbabun nuzul dan seterusnya. Sudah punya sistem cara untuk memahami Al-Qur'an. Jadi jangan metode yang dipakai orang kafir untuk memahami kitab suci mereka dibawa kepada Islam. Nah, sekarang kan begitu. Ya beda lah. Quran dengan kitab suci yang lain itu beda. Quran itu turun dari Allah lafzan wa ma'anan, lafadznya dan juga maknanya. Nah kalau kitab suci yang lain kan mereka juga mengakui bukan. Maka perlu metode yang lain kayak hermeneutik dan lainnya untuk memahami kitab suci mereka. Nah Quran lafzan wa ma'anan, turun dari Allah ya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya udah begitu. Dan Qurannya Quranan Arabian, Quran yang berbahasa Arab. Jadi bahasanya Arab. Ya maka kalau pengen paham Quran harus paham bahasa Arab. Bahasa Arab sampai detail, sampai pertama nahwu sharafnya harus paham. Kalau sudah paham itu ya harus tahu sastra Arab biar lebih bisa memahami keindahan bahasa Al-Quran. Nah, sampai punya Arabic feeling, Zauk Arabi, baru tahu itu kemana arah dari satu ayat tadi. Nah ini kalau untuk memahami Quran memang tidak mudah. Tapi jangan tidak mudah kemudian kayak kancil mau ngalap anggur gitu. Dilompat nggak sampai, lompat nggak nyampe lagi, lompat aja nggak nyampe lagi di jalan. Segala anggur asem ini tinggalin. Nggak usah pakai bahasa Arab, kita nggak usah jadi orang Arab dan seterusnya. Benar, siapa yang suruh jadi orang Arab? Nggak bisa juga mau jadi orang Arab, tetap aja yang Jawa-Jawa, yang Betawi-Betawi, mana bisa berubah jadi Arab. Tapi harus diingat, Qurannya berbahasa Arab, hadisnya juga berbahasa Arab, kitab-kitab yang disusun oleh para ulama juga kebanyakan berbahasa Arab. Itu dong, jangan nggak bisa bahasa Arab kemudian membenci Arab itu, membenci Arab. Ya Qurannya bahasa Arab mau diapain? Mau ngiri, mau pengen Quran yang bahasa Jawa ya nggak bisa. Ada juga terjemahannya. Kalau Qurannya tetap Quranan Arabian dan nggak usah ngiri, nggak usah ngiri. Memang yang dipilih oleh Rasul, nabinya itu dari bangsa Arab dari Quraisy dari Bani Abdi Manaf, Bani Abdillah dan seterusnya lah, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu urusan Allah. Jadi nggak bisa kita mau ngiri. Kenapa nggak nabinya dari orang Jawa? Nabi orang Jawa, Nabi Bejo nanti ya. Nabi Betawi, Nabi Mamat. Masa bicara agama jangan bicara suku, beda. Bicara agama ya agama, jangan bicara suku. Kalau agama suku berarti ada agamanya orang Sunda, ada agamanya orang Jawa dan seterusnya. Baik, jadi kalau pengen jadi muslim ya muslim yang berusaha lah jadi muslim yang kafah, kita pelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau macam-macam caranya biar orang belok dari kitab Allah, dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski dalam memahami kitab Allah dan Rasul biasalah para ulama beda-beda pendapat. Itu kan satu hal yang wajar lah, nggak mungkin lah semua orang sama pendapatnya. Kita harus saling menghargai. Jangan beda mazhab, pengajian dibubarin. Ini cara berpikir gimana ini kayak begini nih. Mestinya itu adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Begitu dong. Rendah hati terhadap orang-orang mukmin, keras terhadap orang-orang kafir. Kalau dibalik, nah itu berarti pertanda munafik. Sama orang Islam galak, beda pendapat dikit aja galak.
Sama orang kafir ya Allah ngesor-ngesor, nggak punya harga diri. Ini tanda itu munafik. Nah iya, basyiril munafiqin bi anna lahum, sampaikan berita gembira pada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Yaitu alladzina yattakhidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin dan seterusnya lah. Jadi lebih dekat ke orang kafir. Nah, itu kalau ada ciri-ciri begitu, udah jauh dia yang kayak begitu. Kita tuduh kafir nggak bisa juga, nggak ada bukti. Tapi kok lebih dekat ke orang kafir daripada ke orang Islam. Yang disalahin orang Islam aja. Nah itu tanda munafik. Kalau nggak mau disebut munafik, munaroh deh. Munafik separoh. Kalau ada urusan masjid, nah kalau giliran urusan gereja, nah, urusan tempat ibadat orang lain disewot, ini itu. Nah itu tanda udah deh, jauhin yang kayak begitu. Mestinya umat Islam gitu ya, pada ngaji Quran hadis, bukan ngaji fanatik kelompok masing-masing. Akhirnya kayak begitu, beda pendapat dikit aja udah ya wajar lah. Imam Syafi'i sama Imam Ahmad juga beda dalam beberapa masalah. Dalam masalah-masalah yang lain ya sama. Banyakan samanya sebenarnya dibanding bedanya. Tapi yang ditonjolkan bedanya kan ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, banyakan samanya daripada bedanya. Ada bedanya dikit-dikit wajar lah. Ngapain kita jadi ke anak kecil lagi sekarang? Urusan dari dulu sudah bisa hidup berdampingan, ruhama ubainahum, sekarang jadi kayak begitu. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya tentang babul musabaqah bainal khail wa tatmiriha. Bab tentang berlomba antara berlomba berkuda wa tatmir. Tatmir itu dikurusin. Jadi ditaruh di karantina dulu lah, makannya dikurangi dan seterusnya biar larinya cepat. Berarti kalau jadi kuda kita nggak kepake ya Pak ini ya. Perut kita gede, larinya lama. Kuda aja sengaja itu dibikin begitu biar larinya kenceng. Hadits Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabaqa bainal khail allati udmirat minal hafya wa amaduha thaniyatul wada. Nabi memperlombakan antara kuda yang udmirat, yang sudah dikuruskan, yaitu dari hafya. Hafya itu mana? Itu satu tempat yang ada di dekat Madinah. Wa amaduha, batasnya sampai ke thaniyatul wada. Nah antara hafya dan thaniyatul wada itu sekitar 5 sampai 6 mil gitulah jaraknya. Jauh juga ya Pak. Berkuda sampai sejauh itu 5 sampai 6 mil, bangsa 10 kilo kali ya. Nah, jadi kalau dulu lombanya lomba yang manfaat, lomba berkuda. Sekarang lomba ngapain? Lomba begini ya, nggak ada apa ini manfaatnya. Lombanya begini, catur. Wah ini pinter perang, ya udah catur aja bisa perang nggak? Berkuda, memanah kan yang manfaat. Baik, kemudian wasabaqa bainal khailil lati tudmar minas tsaniyah ila masjid Bani Zuraiq. Nabi memperlombakan kuda yang belum dikuruskan tadi, yaitu dari as-saniyah ke masjid Bani Zuraiq, dari Bani Zuraiq, dari Saniyatul Wada ke masjid Bani Zuraiq. Nah kemudian Nabi SAW selanjutnya Abdullah bin Umar katakan wa anna Abdullah ibn Umar, dan bahwa Abdullah bin Umar kana fi man sabaqa biha, dia termasuk orang yang berlomba dengannya. Baik, sampai dengan hadis ini. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Silakan barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhalu. Ya silakan Pak, kalau ada pertanyaan silakan.
Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tambahkan dikit ya. Masih ada waktunya kan. Bab berikutnya, babul khail fi nawasiha al khair. Bab kuda itu di ubun-ubunnya. Kalau kita ubun-ubun, katakan jambulnya lah gitu. Ada kebaikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khailu fi nawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Kuda itu di ubun-ubunnya ada kebaikan sampai hari kiamat. Hadis berikutnya hadis Urwah al-Bariki anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi bersabda al khailu ma'qudun. Kuda itu diikat di jambulnya ini fi nawasi al khair ila yaumil qiyamah. Apa itu kebaikannya? Al ajru wal maghnam. Al ajru ganjaran, yang kedua al maghnam ghanimah. Saya bacakan nanti berikutnya lagi. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW al barakatu fi nawasil khair. Keberkahan adanya di ubun-ubun, di jambul si kuda. Apa maksud hadis-hadis tadi? Dulu perang itu pakai kuda. Dan di hadis Muslim misalnya Nabi katakan kuda itu ada 3. Ada sitran, tirai. Ada juga yang membawa ajran, ganjaran, bawa ke surga. Ada yang membawa ke neraka, dosa. Kuda yang isinya yang merupakan tirai tadi adalah kuda yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kayak buat ngurus anak istri, buat berdagang dan seterusnya. Lalu ada kuda yang membawa kepada sorga, yaitu kuda yang dipersiapkan untuk jihad di jalan Allah. Dan yang satu kuda yang ditambatkan untuk berbangga-bangga. Nah kalau untuk berbangga-bangga, nah ini yang membawa ke neraka. Kalau sekarang jarang kayaknya yang punya kuda ya. Ada juga di pesantren-pesantren banyak anak-anak dilatih berkuda. Nah, baik, kemudian mobil ya 3 macam. Ada mobil yang dipakai untuk berdagang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dia cari dengan cara yang halal, dia pakai di jalan yang benar, tidak melupakan kewajiban-kewajiban zakatnya, sodakohnya dan seterusnya. Ini sitrun, tirai. Lalu yang membawa ke surga punya mobil yang dipakai buat kepentingan masjid di jalan Allah. Nah ini yang menuntun ke surga. Yang satu lagi mobil yang dipakai untuk berbangga-bangga. Gue loh Fortuner. Apalagi ini yang jadi kebanggaan. Kalau dulu kan kuda, sekarang jadi tinggal lihat nawaitunya tadi. Nawaitunya untuk berbangga-bangga, nah itu yang membawa ke neraka. Ya, cari rizki saja. Kalau niatnya untuk berbangga-bangga ya neraka. Kalau niatnya untuk memenuhi kebutuhan, untuk mengharap redha Allah, ya surga. Kayak di riwayat Baihaqi itu ketika ada seorang pemuda gagah melintas, ada yang katakan ya Rasulullah lau kana hadza fi sabilillah. Alangkah baiknya jika orang segagah ini di jalan Allah, perang maksudnya. Masa nyari nafkah dagang sih? Itulah barangkali. Kemudian Nabi katakan laukana kharaja yas'ali abawaihi kabirain fahuwa fisabilillah. Kalau saja dia keluar cari rezeki untuk ibu bapaknya yang sudah tua, dia di jalan Allah. Walau kana kharaja yas'ali waladihi sigharan, kalau saja dia keluar cari rezeki buat anak-anaknya yang masih kecil-kecil, fahuwa fisabilillah. Walau kana kharaja yas'ali nafsih, dia keluar cari rezeki buat dirinya sendiri. Liyu'ifah, untuk menjaga diri biar nggak minta-minta, biar nggak jadi beban buat orang lain, dia juga di jalan Allah. Tapi walau kana kharaja yas'ariyaan wa tafakhuran, kalau dia keluar cari rezeki untuk pamer,
dan untuk berbangga-bangga. Fahuwa fi sabilis syaiton, maka dia berada di jalan syaiton. Berarti cari rezeki pun tergantung nawaitunya. Nawaitunya benar, nah, dicatat sebagai kebaikan. Yang kedua caranya, nawaitunya benar, caranya melanggar aturan-aturan Allah, nah tidak ibadah lagi, enggak begini. Yang ketiga, jangan melupakan kewajiban-kewajiban, yaitu rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dibuat lalai oleh perdagangan dan perniagaan dari berzikir kepada Allah, wa iqamis shalah, dari menegakkan salat, wa itaiz zakah, dari memberikan zakat, dan seterusnya. Nah, kalau kayak begini, urusan nyari duit pun nilainya ibadah di sisi Allah. Baik, sampai dengan hadis ini insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.